Apakah Anda ingin menjadi salah satu pemegang saham perusahaan besar seperti Apple, Google, Amazon, atau bahkan Microsoft? Mungkin Anda menilai perusahaan-perusahaan besar tersebut akan memberikan dividen yang lebih besar dibandingkan Anda mendepositokan uang Anda di bank. Atau Anda melihat potensi kripto yang terlihat lebih cerah dan bersinar karena kripto sedang naik daun dan bisa dijadikan alat untuk lindung nilai dari inflasi karena nilai keuntungannya menjanjikan, baik untuk jangka pendek melalui trading atau jangka panjang sebagai investasi. Halo traders, apa kabar kalian semuanya? Nama saya Dedut dan lewat video ini saya akan membantu Anda menentukan sebaiknya kemana modal yang Anda miliki diinvestasikan atau diputar kembali lewat trading untuk menghasilkan keuntungan. Stay tune di kripto dan saham USA. Sebelum kita memulai membahas lebih dalam, yang perlu diingat bahwa saya bukan penasihat keuangan, sehingga informasi yang saya berikan lewat video ini hanya sebatas hiburan saja. Kegiatan trading dan investasi mengandung resiko, di mana Anda bisa kehilangan uang. Sebagian besar traders bahkan kehilangan uangnya di pasar modal. Anda sebaiknya melakukan atau bahkan meneliti produk-produk investasi, baik kripto ataupun saham sebelum Anda membelinya. Keputusan untuk melakukan trading atau berinvestasi adalah pilihan Anda sendiri. So, saya sangat menghargai dan berterima kasih apabila Anda berkenan untuk like video ini dan subscribe, karena itu akan sangat menolong saya. Let's start, guys. Masuk ke pembahasan pertama kita mengenai New York Stock Exchange and Nasdaq. Ada beberapa poin penting yang saya mau garis bawahi buat pengetahuan kita bersama sebagai dasar. Kalau New York Stock Exchange dan Nasdaq ini di Amerika Serikat sendiri diatur oleh namanya SEC atau US Stock and Exchange Commissions. Nah, di SEC ini ada 4 clearing agency-nya juga. Pertama itu DTC, Depository Trust Company. Kemudian FICC yang fokus sama fixed income-nya. Kemudian ada NSCC, National Securities Clearing Corporation, dan yang terakhir adalah OTC, khusus untuk derivatif saham untuk options. Kemudian New York Stock Exchange dan Nasdaq ini adalah 2 bursa saham terbesar di dunia. Market cap total dari kedua ini mencapai kurang lebih 41 triliun. New York Stock Exchange dimulai dari tahun 1792 di New York City, merupakan bursa saham tertua di dunia. Sedangkan Nasdaq sendiri itu baru didirikan pada tahun 1971. Jadi belum lama sebenarnya dibandingkan dari New York Stock Exchange. Ada beberapa major blue chips companies di New York Stock Exchange dan Nasdaq. Salah satunya yang seperti kalian kenal yaitu Apple. Terus kemudian ada induk perusahaan dari Google yaitu Alphabet juga ada di sana. Amazon, Microsoft, Facebook yang belum lama mengganti nama menjadi Meta. Kemudian ada Netflix, online streaming for movies, and yang ini yang berikutnya sangat populer, electric vehicles companies, which is Tesla. Jadi ini salah satu mungkin pertimbangan Anda jika Anda ingin menginvestasikan atau trading saham-saham besar dengan market cap yang besar seperti yang saya sebutkan tadi. Performa mereka seperti kita ketahui itu baik sekali dari tahun ke tahun, memberikan imbal hasil yang cukup baik jika Anda berinvestasi di perusahaan-perusahaan besar tersebut karena merupakan perusahaan blue chips. Kemudian kalau Anda mengejar dividend stocks-nya, ada beberapa perusahaan lain kayak Lowe, Johnson & Johnson, Target Retail, Microsoft itu sendiri juga bagi dividen, American Express, Clearway Energy, dan sebagainya. Ya kurang lebih di kisaran 3-5% dividen yang mereka bisa bagikan per tahunnya, tapi itu tergantung dari perusahaannya. Dan sayangnya nilai atau tingkat inflasi di US
cenderung meningkat beberapa bulan terakhir ini mencapai 5-6%. Jadi dividen stoknya juga tergantung dari cash flow-nya perusahaan, apakah mereka membagikan, toh kalaupun membagikan mungkin nilainya nggak sebanding dengan nilai inflasi yang terjadi di US sekarang ini, jadi agak struggling saham-saham di US untuk saat ini. Lalu kemudian kalau kita lihat ke tadi seperti saya sebutkan persepsi yang terjadi di New York Stock Exchange dan Nasdaq ini, kalau New York Stock Exchange persepsi yang ada di traders itu to be less volatile dibandingkan Nasdaq, karena Nasdaq itu banyak perusahaan-perusahaan teknologi yang berorientasi pada pertumbuhan dan mereka cenderung baru, jadi saham-sahamnya lebih berfluktuasi ya. Kalau di New York Stock Exchange ini perusahaan tua gitu kayak Exxon Mobil, kayak Berkshire Hathaway, jadi mereka lebih dulu ada dibandingkan perusahaan-perusahaan teknologi kayak macam Apple atau Microsoft atau Meta, Amazon maupun Alphabet yang ada di Nasdaq. Untuk tabel berikutnya kita bisa lihat dari market cap dari yang ada di dunia ini, dari yang terbesar sampai 10 terbesar yang ada. New York Stock Exchange itu ada di angka market value 28.19 trillion. Kalau Nasdaq itu ada di 12,98 trillion. Diikuti kemudian ada Japan, Shanghai Stock Exchange, Hong Kong Exchange, Euronext, Shenzhen Stock Exchange, London Stock Exchange, Saudi Stock Exchange, dan TMX Group which is in Canada. Market capitalization ini berdasarkan data yang diambil dari bulan April di tahun 2020. Berikutnya kita akan ngebahas poin-poin penting yang bisa jadi pengetahuan kita bersama. Cryptocurrency exchange ini apa aja poin penting yang perlu kita perhatikan kalau karena berhubung mereka ini baru, jadi belum kebanyakan belum regulated sama government di dunia. Malah yang ada kayak di RRC dan India yang belum lama ini crackdown terhadap semua atau kebanyakan dari cryptocurrency, karena dari RRC karena mereka mau ngeluarin digital currency, jadi crypto ini dianggap sebagai saingan ya. Ya nggak mungkin ada kompetitor yang harus ada bersaing sama negara kalau negara itu mau ngeluarin digital currency-nya. India sendiri juga nge-ban beberapa crypto private securities token. Jadi crypto masih ditentang untuk beberapa negara perkembangannya, tapi enggak untuk di US karena tumbuh sangat cepat sekali perkembangan blockchain teknologi, banyak-banyak project yang terjadi di sana. Market cap-nya sendiri udah mencapai 2,5 triliun US dollar. Dimulai dari Bitcoin itu diumumkan pertama pada tanggal 8 Januari 2009 dari email Satoshi Nakamoto, white paper-nya keluar, kemudian sampai terjadi transaksi perdagangan pertama di mana seseorang membeli pizza menggunakan Bitcoin di tanggal 22 Mei 2010. Jadi relatif masih mudah sekali cryptocurrency ini, tapi perkembangannya luar biasa. Dari CoinGecko.com sendiri mencatat ada lebih dari 10.000 coins di sana dari semua blockchain project yang mengkhususkan pada suatu tujuan atau penggunaan dari tokens fungible token maupun non fungible token, smart contract ERC20 sama ERC1155 yang terakhir. Ada juga pembagian dari crypto token itu sendiri berdasarkan penggunaan atau pemanfaatannya gitu. Kita lihat dari smart contract platform itu ada beberapa token yang terkenal atau cryptocurrency terkenal, yaitu Ethereum, Cardano, Polkadot, Algorand, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk DEX atau decentralized exchange itu saingannya centralized exchange ini, Loopring, Uniswap, PancakeSwap,
Mereka mau mencoba menciptakan bursa token atau bursa kripto sendiri yang nggak ada uh, intermediate atau middleman dalam tanda kutip regulatornya, karena semuanya terdesentralisasi dari blockchain teknologi yang mereka punya. Loopring itu bahkan membawa layer 2 Ethereum lebih cepat dan lebih scalable, artinya bisa melakukan transaksi 10 ribuan transaction per second. Itu luar biasa, karena sekarang kendalanya Ethereum adalah limitasinya itu terhadap scalability-nya. Ethereum masih sangat minim, maka Loopring itu bisa mungkin berkembang ke depannya. Terus juga ada token-token khusus diciptakan fokus pada gaming, ngandelin NFT banget, dimana mungkin nanti player bisa play to earn dari NFT yang dibagikan atau disebar di game itu nantinya. Ada Affinity, dimana ini ada kerjasama antara Polkadot dan Engine. Kemudian ada Gala Games, foundersnya ini yang dulu ciptain Zynga. Kalau kalian dulu main Zynga, mungkin kalian tertarik sama kualitasnya, mungkin kalian bisa beli token buatan si founder ini. Kemudian ada Axie Infinity, ini lumayan terkenal, harga tokennya atau harga koinnya sudah lumayan mahal, di sekitar 110 US dollar. Ya, developer games dari Vietnam di sana, lumayan berhasil. Di Filipina sangat berkembang sekali Axie Infinity ini. Yang saya dengar, saya baca juga bahkan ada beberapa pemain yang bermain game ini bisa sampai beli rumah, bahkan I don't know, rumor has it, I think Illuvium khusus RPG, ada NFT, kemudian players itu bisa mencari NFT yang di dalam game itu, sangat menarik sekali. Dan ada jenis blockchain yang nilainya itu disamakan dengan nilai terhadap 1 US dollar pairing to US dollar. Mereka ada Binance US dollar, buatannya si Binance, exchange terbesar di dunia. Kemudian ada Tether, ini agak kontroversial Tether ini. Kemudian ada USD coins, marker DAI, dan lain sebagainya. Jadi ini poin-poin penting yang bisa kalian pertimbangkan kalau kalian cenderung memilih cryptocurrency sebagai investasi untuk trading ya. Kalau dari market cap-nya itu saya ambil sumbernya dari CoinGecko, ini berdasarkan market cap. Yang paling pertama itu tentu Bitcoin, di sana market cap-nya mencapai 953 billion US dollar. Luar biasa banget. Perkembangannya relatif masih muda, tapi market cap-nya bisa sampai sebegitu besarnya. Lanjutkan Ethereum, Binance Coin ini, kemudian ada Tether, di urutan kelima ada Solana, keenam ada Cardano, kemudian 7 ini stable coin US dollar coin, 8 ini Ripple XRP, mereka fokus pemanfaatannya untuk payment gateway. Kemudian 9 ini Polkadot, salah satu founder Ethereum. Kemudian ada nomor 10 Terra, dan 11 ini terkenal Dogecoin. Kemudian kalau ngelihat dari perkembangan chart ini, sejarahnya kripto itu dari 2014 bisa ngelihat grafiknya, sempat naik di 2018 sampai belum lama ini chartnya naik di awal 2021 sampai yang market cap mereka tertinggi all time high-nya di bulan November kemarin. Saya sudah merangkum dari apa yang kita bisa bahas dari poin-poin sebelumnya menjadi suatu summary. Kalau secara umum itu saham US dan kripto itu dari segi regulasi, kalau saham US itu regulated, ada agensinya sendiri, ada lembaganya sendiri yang mengatur transaksi perdagangannya. Sedangkan kripto ini non regulated, jadi buat mereka yang merasa ingin lebih aman investasinya, mungkin cenderung lebih pilih saham
dibandingkan kripto. Tapi dari segi volatilitasnya mungkin saya ada traders yang agresif dan profilnya senang dengan yang lebih volatile. Bukan berarti saham nggak ada yang volatile, saham juga ada yang volatile, tapi mungkin agresif dan suka sama teknologi mungkin bisa pilih kripto. Sedangkan poin berikutnya yang saya rangkum di sini, kalau saham ini sudah well established dari segi usianya lebih panjang dibandingkan kripto, karena kripto relatif baru. Kalau ingin melihat dari market cap-nya, saham US ini lebih besar tentunya, sekitar 41 triliun dibandingkan kripto yang hanya 2,5 triliun. Saham USA ini menggunakan fiat currency which is US dollar, sedangkan kripto ini masing-masing punya tokennya masing-masing, ERC20 atau fungible tokennya. Kalau saham US itu juga berkaitan erat dengan finance world dan produk derivatifnya, dibandingkan kripto lebih ke blockchain technology, karena itu lebih banyak IT developers di sana dibandingkan saham kepemilikannya berkaitan dengan suatu perusahaan tertentu dan institusi di sana yang memilikinya. Kemudian di saham US ini juga membagikan dividen stocks dibandingkan kripto menggunakan sistem ada juga yang pakai staking yield. Kemudian secara khusus mungkin kita bisa ngelihat rangkumannya. Kalau saham US ini merupakan ownership-nya merupakan suatu ekuitas di suatu perusahaan, dibandingkan kripto itu dibuat untuk pemanfaatannya dan apa tujuan dari proyek blockchain itu, apakah untuk gaming atau untuk smart contract, pembayaran dengan teknologi blockchain itu sendiri. Kemudian poin berikutnya, saham US ini jam perdagangannya itu dari jam 9.30 sampai 4.30 Eastern Time. Jadi mungkin kalau di Indo itu kurang lebih di jam 8.30 gitu malam sampai subuh ya. Jadi mungkin kalau manajemen waktunya cocok, pulang kerja kemudian bisa trading saham US ini di waktu-waktu nggak terlalu malam, tapi cukup antara dari jam 9 sampai jam 12 sudah cukup untuk trading US. Karena saat-saat jam-jam segitu, saat dimana saham itu bergerak lebih aktif di jam-jam perdagangan awal. Sedangkan kalau kripto itu 24/7, 365 sepanjang tahun, sepanjang hari itu ada perdagangan, tergantung kamu pilih, maksudnya ada exchange apa yang kamu pakai dan kamu bisa trading kapanpun dan dimanapun kamu mau trading. Kalau saham US ini juga ada opsi untuk right issue kalau kebijakan dari suatu perusahaan ini untuk ngeluarin saham, dalam artian limitation untuk supply-nya itu tergantung dari kebijakan perusahaan tersebut. Kalau kripto ini tergantung protokol dari blockchain tersebut membatasi supply-nya, jadi Bitcoin ini cuma punya berapa terbatas 2 billion kalau nggak salah, jadi supply-nya itu terbatas sehingga dia punya faktor scarcity-nya terhadap suatu produk, jadi nilainya bisa lompat sampai ke 60.000 karena dia punya supply yang terbatas. Mungkin itu yang jadi menarik dari Bitcoin. Kalau saham US ini juga dia menggunakan fiat currencies, US dollar. Kalau kripto ini trading pairs antara cryptocurrency dan cryptocurrency yang lain. Bisa juga dengan stable coin itu sendiri dengan US dollar yang umum. Di saham US ini juga ada yang namanya saham blue chip atau ETF yang cenderung lebih stabil. Kalau kripto ini sifatnya cenderung lebih volatile. Jadi berikutnya saya berikan mungkin masukan buat kalian yang ingin trading saham US di Indonesia. Itu ada pilihannya melalui Interactive Broker atau Saxo Bank, ada eToro juga, Wanda dan GoTrade. Kalau di kripto mungkin ada Indodax, Zipmax, Toko Kripto, Luno dan IDEX.
Mungkin kalian bisa kasih komentar, kasih masukan di video ini. Silakan tulis broker-broker mana yang bisa melakukan trading saham US atau melakukan trading kripto. Poin berikutnya yang saya mau bagikan di sini adalah prinsip-prinsip dalam melakukan trading. Prinsip ini belum tentu sama dengan traders lainnya. Bisa jadi gayanya lebih agresif atau lebih berhati-hati dalam bertrading, kapan mereka harus saatnya membeli atau saatnya untuk menjual. Setiap trader punya gayanya masing-masing, dan poin pertama yang saya mau tekankan di sini adalah harus punya rencana dalam melakukan trading, kemudian memperlakukan trading ini sebagai bisnis dan bukan sebagai hobi atau pekerjaan. Karena dengan berpikiran melakukan trading sebagai bisnis, tentu Anda harus punya plan yang sangat baik. Mulai dengan paper trading, jadi jangan langsung melakukan trading itu dengan real money. Toolsnya ini banyak dikasih sama brokers untuk melakukan paper trading. Kemudian faktanya itu 90% dari traders itu selalu rugi, jadi hanya 10%-nya saja yang berhasil. Oleh karena itu, selalu alokasikan uang yang benar-benar siap dipakai, walaupun nantinya itu rugi karena mungkin Anda salah perhitungan. Jadi bukan uangnya akan dipakai untuk besok makan atau besok bayar cicilan mobil atau cicilan rumah, kemudian Anda rugi ketika Anda trading. Maka Anda kehilangan uang yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih penting. Kemudian prinsip berikutnya adalah temukan metode trading berdasarkan fakta untuk diri Anda sendiri. Mungkin traders banyak yang baca berita dulu sebelum dia melakukan trading, baca sebanyak-banyaknya prospektus dari companies atau dari crypto developer itu sendiri sebelum Anda benar-benar terjun untuk membeli saham atau beli kriptonya itu. Selalu menggunakan stop loss, karena ini untuk menghindari kerugian yang lebih jauh kalau Anda pakai stop loss dibandingkan Anda nggak pakai sama sekali. Ketika harganya turun, itu bisa turun jauh sekali dan Anda bisa aja kehilangan dan panic selling. Justru ketika panic selling itu Anda sell saat itu semua di bawah, udah itu nilainya habis semua. Lalu poin berikutnya yang gak kalah penting itu harus mengerti diri Anda sendiri kapan harus berhenti trading. Ketika Anda udah over trading, itu udah mungkin harus saatnya berhenti karena Anda beli, kemudian harganya turun, kemudian Anda jual, Anda pikir itu harganya akan naik lagi. Saya melihat beberapa traders masuk lagi, kemudian dia justru ngelihat harganya makin turun, dia panik lagi, dia jual lagi. Jadi dia udah over trading di sana. Jadi harus tahu kapan harus menahan diri untuk nggak masuk ketika itu lagi bear market. Lalu yang poin terakhir yang juga nggak kalah penting itu adalah tujuan atau goal Anda melakukan trading. Perspektifnya jangka panjang itu harus ada punya plan secara keseluruhan. Ya secara umum mungkin bisa bilang saya punya modal berapa, kemudian apakah saya harus masuk semuanya atau harus saya average down ketika pasarnya itu lagi turun. Kemudian Anda bagi berapa kali average down, mungkin kalau ngelihat fundamental dari perusahaan itu baik. Kemudian long termnya seperti apa, haruskah saya average up dari cost basis yang saya punya dari pembelian berapa saham atau kripto sebelumnya. Jadi semua itu harus dihitung dan dilihat perspektifnya jangka panjang itu. Anda harus keluar di nilai berapa. Oke, itu semua tips dan trik dari saya, pengetahuan umum, semoga bermanfaat.